Nabi perintahkan ketika kamu dengar Dajjal masuk ke kota-kota kamu, langsung sihirnya menyebar. Saat itu kata Rasulullah, wahai kaum lelaki, carilah anak-anak gadis kamu, selamatkanlah wanita-wanita kamu, karena sesungguhnya yang paling banyak sujud menyembah Dajjal ketika Dajjal masuk ke kota-kota di bumi ini adalah kaum wanita. Mereka yang paling banyak menyembah Dajjal. Dan kata Rasulullah, siapa yang sempat menyembah Dajjal, maka sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah, dan dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Pantas kalau Nabi memperingatkan umat berulang-ulang, berlindunglah dari Dajjal, berlindunglah dari Dajjal, berlindunglah dari Dajjal. 여기부터라 모두 모여라 We gon' party like. Di antara manusia ada yang mengangkat selain daripada Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, dengan cara mereka mencintai tandingan itu seperti mereka mencintai Allah, sama sejajar. Awas, jangan sampai cinta makhluk lebih kita utamakan daripada ridho Allah. Bagaimana hari ini yang menguasai itu adalah Korea. Anak adik-adik kita ngikutin Korea semuanya. Dan kita harus paham ya ikhwan, fitnah itu ketika turun, kecil, membesar, dan puncaknya nanti pada zaman Dajjal ketika muncul. Sampai sihir bayang media merubah yang hak jadi batil, dosa-dosa besar dianggap dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil dianggap tidak dosa. Sampai kita hari ini dirubah, zina tidak disebut dengan zina. Kalau disebut zina kan bulu kuduk kita berdiri, disebutnya apa? NL. Homo tidak disebut homo, disebutnya apa? Kaum pelangi, LGBT. Alah, gombreng. Udah lamaan pelangi, LGBT, bagusan. Akhirnya apa? Mengenali yang hak dengan yang batil itu susah. Sampai hari ini sedihnya saya untuk mengatakan ini kafir dan tidak kafir sama orang yang jelas-jelas tidak beriman sama Rasul. Bingung orang itu. Jangan dikatakan kafir lah, non muslim. Non muslim itu kan berarti kafir dalam Islam. Ketika mereka ingin merusak Islam, maka diantara cara yang mereka lakukan, metode yang mereka kerjakan, yaitu adalah bagaimana mereka merusak kehidupan kaum muslimah, karena mereka mengerti tidaklah peradaban itu rusak kecuali dimulai bagaimana mereka merusak kaum wanita. Makanya disinilah kita paham kenapa Islam menempatkan urusan wanita di dalam syariatnya begitu detail, begitu lengkap, dan begitu agung, karena sesungguhnya Islam mengerti betul di mana keberuntungan itu adalah dimiliki setiap orang yang memiliki wanita-wanita salihah ketika ada di sekitarnya. Makanya tidak perlu kan kita kagum sama kehidupan orang kafir, itu tidak usah kagum. Romantis, bawa bunga, lah itu bukan romantis. Romantis itu ketika seorang laki-laki membangunkan istrinya ketika sholat, kalau tidak bangun diguyur air, nah itu romantis. Itu sholat berduaan, nah itulah romantis. Putus mata rantai dengan sejarah, putus mata rantai dengan pahlawan, membuat dia kehilangan jati diri, agama akan ditinggalkan, kiblatnya kepada Eropa, nanti kiblatnya kepada Korea, dan seterusnya hilang semua.